welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Teng Monida. Banyak banget dugaan-dugaan dan bukti-bukti baru yang ada dan banyak banget juga sesuatu yang janggal lagi. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama seperti yang aku bilang kemarin itu memang sempat heboh ya guys, beredar CCTV di mana ada sosok yang atau objek yang diduga sosok itu adalah Teng Monida yang sedang meminta tolong. Tapi yang bikin banyak perhatian orang di mana nelayan di situ atau orang yang naik perahu di situ melihat sosok objek hitam tersebut minta tolong ke arah dia, tetapi dia itu tidak menolong sama sekali. Namun si nelayan ini bilang kalau misalkan sosok tersebut itu bukan Teng Monida, karena kalau misalkan itu adalah manusia atau Teng Monida, dia pasti akan menolong dan membantunya untuk naik ke perahu. Tapi dia bilang sosok itu adalah kayu. Cuman seperti yang orang-orang bilang, Mr. Tai dan orang-orang nggak percaya kalau misalkan itu adalah kejujuran yang diberitahukan oleh nelayan tersebut. Makanya dengan adanya CCTV dan bukti rekaman tersebut, makanya ini yang merupakan seorang nelayannya itu jadi banyak dihujat oleh banyak pihak, banyak netizen. Kan setelah dipublish rekaman CCTV itu, sekarang si nelayan itu kayak dijudge sama semua orang. Kalau misalkan dia itu adalah sosok yang kejam banget, dia nggak menolong Teng Monida dan membuat nelayan Winnie Tripanya ini dikucilkan. Jadi di sini pihak dari nelayannya udah mau menuntut Mr. Tai. Jadi kayak ada lagi masalah-masalah yang terjadi gitu guys. Gugatan keberatan dari nelayan Winnie Tripanya ini akan diutarakan di Departemen Hukum pada hari Sabtu ini, yaitu hari ini, dan akan mengajukan gugatan di Pengadilan Provinsi Nonthaburi pada minggu depan. Jadi sekarang kayak ada masalah lagi, perseteruan demi perseteruan gitu guys. Padahal mungkin sebenarnya Mr. Tai itu nggak benar-benar langsung menuduh dia. Di tempat yang sama, nelayan Winnie Tripanya mengaku bahwa benar kok Mr. Tai sudah minta maaf melalui media sosial. Tapi menurutnya Mr. Tai itu harus meminta maaf dengan tulus, tidak seperti kemarin saat bertemu dengannya. Mr. Tai mengaku bahwa gaya rambut aja berbeda dengan dirinya yang sebenarnya mungkin ada sesuatu di dalam pikirannya atau tidak. Permintaan maafnya itu tampak tidak tulus gitu. Jadi karena yang kemarin itu kan Mr. Tai masih kayak curiga sama sosok ini dan mungkin ada orang di dalamnya. Bahkan si nelayan itu bilang kalau misalkan jika Anda tulus, Anda harus bertemu saya dan bicara dan mengatakan langsung kepada saya. Jadi dia maunya nggak dari media sosial, dia pinginnya langsung minta maaf secara langsung gitu guys. Next kita ke asuransi ya guys. Teng Monida kan kita tahu ya guys, dari kematiannya ini asuransi akan jatuh ke anak dari Getik, yaitu Esther yang merupakan anak angkat dari Teng Monida juga yang dia sayang banget. Nah, Esther dikabarkan akan mendapatkan asuransi sekitar 1 juta baht dari kematian Teng Monida yang tewas di Sungai Chao Phraya tersebut. Namun setelah kematian dari Teng Monida, hubungan antara Ibu Panida dan Getik seakan ada sekat. Tadinya kan kayak udah baikan, tapi sekarang Getik itu tuh benar-benar kayak hilang aja gitu guys. Kabarnya juga hilang, terus hubungan antara Ibu Panida dan Getik juga nggak terlalu intens gitu, kayak ada sekat. Buktinya Ibu Panida ini sulit menghubungi Getik untuk mengurus polis asuransi dari anak sambung Teng Monida bernama Esther. Jadi seolah-olah Getik itu kayak nggak terlalu mikirin soal asuransi tersebut karena dia sulit banget dihubungi perihal untuk ngurusin asuransi yang padahal ia itu akan mendapatkan uang yang banyak untuk Esther. Nida ini memang lagi mengurus polis asuransi bernilai 1 juta baht yang akan diserahkan ke anak Getik. Setelah mengurus polis asuransi kecelakaan Teng Monida, ada beberapa berkas yang yang ditandatangani, namun Getik tidak merespon telepon dari Ibu Panida. Padahal hal itu dilakukannya untuk menindaklanjuti niat dari sang anak Teng Monida memberikan warisan kepada Esther. Tapi kenapa Getik itu nggak kunjung ngangkat telepon dari Ibu Panida? Apakah tadinya dia takut ada masalah apa-apa lagi, dia nggak tahu kalau ini soal asuransi, ataukah dia memang kayak ragu-ragu untuk jangan dulu deh asuransinya gitu-gitu segala macem ya. Kita nggak ada yang tahu ya si hati Getik. Ibu Panida berkonsultasi dengan polisi Thailand terkait proses polis asuransi kecelakaan dari Teng Monida. Karena semua proses pemberkasan itu sudah dilengkapi oleh Ibu Panida, baik itu akte kematian sang anak, nama ahli waris, dan dokumen lainnya untuk mengajukan permintaan polis asuransi tersebut. Panida berharap agar uang 1 juta baht tersebut digunakan untuk memang keperluan sekolah dan pembiayaan Esther dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus next kita akan yang terakhir soal dokter porn tip.
Bukan soal Dr. Pontip yang diteror aja, tapi ternyata Dr. Pontip juga sudah melakukan penyelidikan langsung kepada kematian dari Teng Monida ini, dan dia merasa memang banyak banget kejanggalan. Kabar terbaru guys, Dr. Pontip bersama Komite HAM datang memeriksa kapal speedboat di lokasi kecelakaan Teng Monida. Dalam pemeriksaan itu, Dr. Pontip membawa kamera DSLR untuk mengambil foto kapal speedboat yang ditumpangi Teng Monida sebelum ditemukan tewas. Setelah itu, Dr. Pontip bersama Komite HAM berbicara dengan kolonel polisi selama lebih dari 2 jam terkait posisi Teng Monida saat itu. Jadi Dr. Pontip juga sekarang berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam cerita dari kasus Teng Monida ini. Dr. Pontip juga bilang dia tidak mengomentari kerja polisi dalam berbagai hal karena ia hanya bertugas untuk menindaklanjuti yang belum selesai aja. Tidak akan mengganggu pekerjaan dari polisi sama sekali, namun dalam hal ini saya ingin melihat peran Dewan Pengacara untuk lebih membantu. ตำรวจส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าหมอเป็นศัตรูเขานะคะค่ะ เรามองว่าเป็นการข่มขู่หรือว่าเบรกหมอพรทิพย์ไหม เอาข่มขู่อยู่แล้วข่มขู่อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันชินอยู่แล้วเพราะมันได้ยินมาเข้าหู Nah, terus selain Dr. Pontip ini, pengacara Krishna Sribun Pinsai yang merupakan pengacara dari Ibu Panida yang udah bergabung sama Mr. Tai ini guys, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku melihat sebuah luka yang terdapat di kepala Teng Monida nih guys. Seseorang tersebut mengatakan bahwa luka yang dilihatnya di kepala Teng Mo seperti luka pukulan benda keras seperti botol anggur. Nah, ini agak nyambung sama CCTV yang waktu itu ada yang orang di depan terus kayak ada orang mukul-mukul. Apakah itu benar-benar sosok Teng Mo yang berarti dipukul dong? Nah, yang anehnya juga memang hasil otopsi Dr. Pontip yang sementara ini kan menemukan bahwa ada kandungan alkohol sebanyak 90 mg di mata Teng Monida. Anehnya kelima orang yang bersama Teng Monida saat kejadian itu tidak terdapat kandungan alkohol di darahnya mereka. Apakah cuma Teng Monida doang yang kayak ibarat kasar ya guys, diduga kayak dicekokin atau kayak gimana? Kita nggak ada yang tahu ya guys. Tapi kasus ini masih berlanjut terus menerus, dan menurut Dr. Pontip, seseorang yang dalam darahnya terkandung 90 hingga 100 mg alkohol akan merasakan memang dampak mual, muntah, kesulitan berbicara, dan lambat dalam merespon. Jadi kemungkinan itu yang terjadi juga sama Teng Monida gitu guys. So sekian dulu ya guys bukti-bukti dan update-update tentang kasus dari Teng Monida ini. Nanti aku bakal update terus. Kalau kalian punya update lagi, kalian boleh komen di bawah ini atau DM Instagram aku ke @syirantoinet. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.